Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel Market ya. Hari Senin, tanggal 4 September 2023. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, tetap semangat ya, senantiasa bersyukur ya. Kali ini kami coba sampaikan berbeda ya, bukan stock review ya, tetapi analisa fundamental ya. Analisa fundamental. Jadi analisa fundamental itu secara singkat ya untuk menilai apakah fundamentalnya atau fondasi satu saham atau emiten itu baik atau kuat. Tentu saja karena ini adalah perusahaan ya, tentu saja akan dilihat dari sisi laporan keuangannya. Banyak, cukup banyak untuk indikator-indikator yang dapat digunakan dalam analisa fundamental ya. Tapi dalam terbatasan waktu kami hanya di sini sampaikan mentara ini dua indikator yang umumnya ya digunakan ya, yakni price earning ratio dan price book value ya. Jadi sebenarnya kedua indikator ini fungsinya mirip ya untuk melihat apakah harga suatu saham itu sudah murah, lagi murah, atau sudah mahal, atau masih mahal ya. Nah, jadi kita lihat dulu untuk yang pertama itu adalah price earning ratio ya. Berarti rasio harga dibandingkan dengan laba ya. Harga di sini adalah harga per saham, tentu saja labanya juga laba per saham ya. Kemudian indikator yang kedua itu price book value. Jadi harga dibandingkan dengan book value ya. Jadi book, book value di sini adalah nilai bukunya ya. Nilai bukunya tentu nilai buku per saham dan price-nya juga harga per saham ya. Nah, price earning ratio di sini ada komponen pembilang yaitu price dan komponen penyebut yaitu earning ya. Nah, earning itu biasanya ini ya lagging ya atau lama ya untuk didapatkan. Paling tidak secepat-cepatnya itu satu kuartal ya, satu kuartal. Jadi katakanlah misalnya kuartal satu berarti laba per saham dari eh, performance emiten dari 1 Januari sampai 31 Maret ya. Dan itu kemungkinannya rilisnya pasti di April ya, di April paling cepat ya. Dan kan price-nya bisa berubah-ubah setiap hari bursa sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran yang berlaku di pasar. Hal yang sama juga dengan price to book value atau PBV ya. Ada pembilang di sini price, ada penyebut di sini book value ya. Book value. Jadi kalau book value biasanya untuk secepat-cepatnya diambil MRQ atau most recent quartal ya. Karena book value itu bagian dari balance sheet atau neraca ya, yang selalu dicatat saldo akhirnya ya. Saldo akhirnya setiap periode atau satu periode berlalu ya. Pada periode maksudnya ini adalah periode pelaporan keuangan ya. Nah, jadi tadi sudah disebutkan bahwa PR itu adalah harga saham dibanding laba per saham ya. Jadi berarti harganya dibandingkan dengan labanya ya. Jadi artinya dengan posisi seperti ini PR yang semakin kecil tentu dianggap menarik karena lebih murah ya. Nah, jadi eh,
Kalau pair itu makin besar, itu tidak akan menarik. Tetapi di sini kacamatanya adalah kacamata dari calon investor ya, atau yang mereka mau memiliki atau membeli saham tersebut. Ya, tentu saja kalau misalnya sudah memegang, tentu diharapkan pairnya semakin tinggi, semakin disukai ya. Itu karena performance dari perusahaan tersebut dihargai ya melalui harga sahamnya di bursa ya. PR ini juga menunjukkan tingkat balik modal. Kalau harga saham misalnya 5.000, earning per share-nya atau laba per sahamnya 600, sehingga didapatkan PR-nya 8,3. Artinya, investor mengharapkan paling tidak dengan asumsi ceteris paribus, dia akan balik modal setelah 8,3 tahun ya. Oke. Jadi kalau secara internasional PR itu ya maksimum itu 15 ya. PR itu maksimum 15. Saya tidak mendapatkan catatan untuk price book value ya. Tetapi kita coba dengan angka 5 ya. Artinya 5 kali dari nilai buku ya. Harga suatu sahamnya ya. Tentu saja diharapkan semakin kecil, PBB-nya juga semakin murah ya. Oke, di sini kami coba sampaikan cara mencari ya saham-saham yang pair-nya dan atau PBV-nya rendah ya. Katakanlah tadi pair-nya bisa di bawah 15 ya dan atau PBV-nya bisa di bawah 5 ya. Di sini kami eh, akan menyampaikan melalui eh, investing.com ya, investing.com ya. Kebetulan memang investing.com ini masih gratis ya untuk menggunakan fitur screening saham ya. Teman-teman juga bisa melakukan screening dengan indikator lain ya. Tapi di sini kami saat ini ya coba sampaikan melalui indikator PER dan atau PBV ya. Itu kalau teman-teman misalnya ingin diulas atau disampaikan cara untuk indikator lainnya boleh disampaikan di kolom komentar. Oke, di sini ada tools setelah membuka investing.com ada tools ya, teman-teman. Di sini ada di bawah investment toolsnya ada stock screener. Oke, karena ini mungkin ada di Amerika ya, jadi defaultnya adalah Amerika. Kita ganti jadi Indonesia. Nah, dahulu Indonesia ini punya dua bursa ya, bursa pasar bursa efek, itu bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya. Kemudian bergabung atau digabung menjadi bursa efek Indonesia ya. Jadi ini bisa diabaikan ya, tapi bisa saja dipilihkan ya. Terlihat bahwa cuma hanya Jakarta ya. Oke, di sini ada all sector. Teman-teman bisa pilih academic dan educational services, basic materials, consumer cycle class, consumer non cycle class, dan lain-lain ya. Tapi di sini kita coba lihat financial ya. Nah, di sebelah kanan dari sektor tersebut ada angka di dalam kurung itu menunjukkan jumlah emiten ya di sektor tersebut. Jadi untuk kita pilih financial ada 107 emiten ya. Nah, selanjutnya kita persempit lagi karena ada yang bukan bank ya. Ya, kita pilih banking services ya. Tuh. Nah, equity type kita abaikan karena defaultnya dia akan yang biasa ya, common stocks. Nah, di sini
sudah tersedia untuk kategori populer ya, PE ratio ya, PE ratio. Nah, PE itu kan price dibagi earning, tentu saja earning tidak boleh negatif ya, jadi kita pilih 0 ya. Nah, tadi secara internasional diterima 15. Oke, kita pakai 15 misalnya ya. Kemudian di sini tidak ada price to book value, berarti kita cari ya di rasio. Nah, ini ada price to book MRQ. MRQ itu most recent quartal, berarti kuartal terakhir yang didapatkan oleh investing ya. Oke, seperti PR juga ya, kita tidak mencari emiten yang negatif book value-nya ya. Nah, seperti PR juga kita coba angka 5 ya, teman-teman bisa gunakan angka lain ya. Berarti harganya 5 kali, maksimal 5 kali dari nilai bukunya. Nah, di sini kan belum terlihat ya teman-teman ya. Kita ada tanda setting di sini ya. Kita masukin saja ya, karena ini adalah maksimal 8 ya. Kita hilangkan saja exchange-nya karena hanya ada di Jakarta ya. Kemudian kita pilih price to book value, lalu kita apply. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa short ya teman-teman. Karena PI itu makin kecil semakin menarik ya. Jadi kita akan short ya dari kecil ke besar. Ini ada tanda panah atas bawah. Ya, kita klik saja nanti ya berarti ini ada dari atas ke kecil. Kita klik lagi. Nah, di sini berarti price earning ratio yang paling kecil adalah 1,12 yaitu Bank Artos Indonesia atau Arto ya. Sementara untuk LQ45 ya kita ada lihat BBTN ya. BBTN ya, Bank Tabungan Negara ya. Oke. Nah, karena bank juga sebenarnya lebih baik menggunakan price to book value ya, karena ada dana pihak ketiga ya. Jadi kita short lagi ya. Jadi teman-teman bisa gunakan pair ya atau kombinasi dari apa namanya PPP ya. Nah, sini kita coba short, ternyata dia masih dari besar ke kecil, kita short lagi. Oke, ini sudah dari kecil ke besar, di mana yang paling kecil adalah 0,41 kali ya. Ya, berarti diskon 60% ya. 60% lebih ya, 60% lebih dari nilai bukunya ya, harganya saat ini ya. Ini Bank Mayapada atau Maya. Sementara untuk LQ45 ada BBTN ya. Jadi BBTN murah secara PI dan secara PBB. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam materi yang kami sampaikan ini. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton, berikan like, subscribe, ya, bahkan bunyikan lonceng ataupun berbagi kepada yang lain. Terima kasih ya. Mohon tetap dukung kami dan juga bagi yang lain yang belum boleh menonton, mendukung kami dengan memberikan like, subscribe, nyalakan lonceng, dan juga berbagi kepada yang lain. Karena Investa Learning salah satu visi misinya adalah berikan literasi edukasi kepada masyarakat ya, yang terjangkau ya, terjangkau oleh channel kami ya. Jadi mohon disebarluaskan jika Anda merasa materi ini atau channel ini dapat membantu literasi edukasi bagi masyarakat Indonesia. Akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa bahagia dan senantiasa bersyukur. Sampai jumpa.